sekali lagi saya sampaikan kepada saudara yang mendengarkan ini, yang sok-sokan, yang baru saja kuliah undang-undang beberapa saat lamanya, ya, itu pun juga nilainya belum tentu A semua, paling juga ada error banyak. Kau dengan sarjanamu itu, dengan titelmu itu, silakan kau galang kekuatanmu, kau datang ke Lai sana, minta Lai dengan hormat untuk mengembalikan semua istilah-istilah Islam di dalamnya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi debat. Islam dengan Islamnya, Kristen dengan Kristennya. Akan terjadi silaturahim, akan terjadi kemudian hubungan anak bangsa yang romantis. Lakum dinukum waliyadin. Kristen dengan agamanya yang murni, Islam dengan agamanya yang murni, lalu kita bersatu padu mendukung kekuatan membangun negara yang kita cintai ini. Selesai. Jangan kau perkeruh suasana. Jangan kau perkeruh suasana. Hah? Jangan karena uang 10 juta, uang 20 juta, dengan petantang petenteng, kamu sana kemari, lapor sana, lapor sini, lapor sana. Negara sudah dipusingkan banyak masalah. Jangan kau tambah masalah lagi. Oke? Justru kau harus membantu negara ini untuk bagaimana supaya antar umat agama di Nusantara yang kita cintai ini adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Porta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, sekarang ini sedang marak aksi lapor-melapor untuk para pendebat lintas iman yang ada di komal-komal TikTok. Sudah banyak nama-nama yang diseret, sudah banyak nama-nama yang dilaporkan, bahkan sudah ada beberapa nama yang diamankan oleh pihak kepolisian. Contohnya, yang terbaru, Rudi Simamora yang diamankan hari Kamis malam kemarin. Dan kita tahu, bukan hanya sampai di situ. Masih banyak nama-nama yang dilaporkan. Termasuk kalau dari apologet Islam, ada nama Bang Zuma, Uni Rifa, dan tentu saja saudari kita Nora Aritonang yang dilaporkan sampai berjilid-jilid. Bahkan mereka berencana akan terus melaporkan para apologet-apologet Islam. Di sisi sebaliknya, mulai bergerak ormas-ormas yang peduli dengan kerukunan umat beragama, yang melakukan pelaporan juga untuk orang-orang yang melakukan penistaan dan penghujatan kepada agama Islam. Sudah banyak nama-nama yang dilaporkan. Tetapi memang ada sebagian ormas itu tidak koar-koar. Mereka tidak punya media sosial untuk koar-koar. Karena mereka berpikir yang namanya pelaporan untuk apa? Diumbar ke publik. Kan begitu. Kamu mau lapor ya silakan. Setiap warga negara Indonesia punya hak melaporkan. Tetapi biarkanlah pihak kepolisian yang menentukan. Dan nggak perlu juga harus diumbar ke publik. Kan begitu. Kalau yang umbar ke publik, ini ada dua. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ingin supaya atensi nasional, atensi masyarakat kepada kasus tersebut, supaya ikut mengawal kasus tersebut. Atau yang kedua, bisa jadi sedang pansos, sedang ingin menaikkan namanya. Kita nggak tahu ya, mana yang menjadi niat dari teman-teman yang melaporkan atau menunjukkan bukti pelaporan tersebut ke media sosial. Di antara sekian nama yang terus bermunculan, terus membuat video-video tentang pelaporan, ada nama Bang Dosma Sijabat. Bang Dosma Sijabat yang sedang naik daun, yang sedang viral-viralnya, karena melaporkan, yang pertama Ratu Entok, terus juga yang kedua Nora Aritonang, dan yang ketiga ada nama Bang Zuma, yang dia catut, yang dia sebut, sudah dia laporkan. Ngomongnya seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu, teman-teman. Kita nggak tahu. Tapi memang dia menunjukkan bukti surat pelaporan. Surat pelaporan. Apakah diproses atau tidak oleh pihak kepolisian? Ya kita tunggu. Karena kalau melaporkan siapapun bisa. Tapi apakah ditindaklanjuti? Nah, ini kan yang tunggu dulu.
Kan begitu. Apakah ini akan naik atau tidak? Kita tunggu. Dan untuk menjawab saudara kita ya yang melakukan pelaporan ini, yaitu Bang Dosma Sijabat, Bang Juma angkat bicara. Bang Juma sebagai ketua pembina Yayasan Apologet Islam Indonesia, yang notabene dianggap paling ditargetkan, dianggap paling diburu untuk saat ini, paling ingin dijebloskan ke penjara, angkat bicara dan mengatakan bahwa lu pikir kita takut, kan begitu. Lu pikir kita goyang, ya kalau bahasa Medannya. Kau pikir goyang kita, ha? Jadi Bang Zuma mengeluarkan standing opinionnya, mengeluarkan pendapatnya, dan tentu saja ini mewakili yayasan yang ada di bawah binaan Bang Zuma. Bahwa semua satu komando mengikuti arahan Bang Zuma mengenai kasus viralnya lapor-melapor ini. Dan ini adalah jawaban langsung dari Bang Zuma atas pelaporan yang dibuat oleh saudara Dosma Sijabat. Kita dengarkan. Oke, baik. Nah itu maksud aku gitu loh. Jadi kalimat aku gini loh, kalimat aku nggak panjang, cuman gini, apa salahnya kita loh, kalau kita itu bersaudara, udah bersaudara nggak usah, oke lah, kamu boleh ataupun apa gimana. Aku nggak mau Islam aku diapa-apain nama Kristen gitu loh. Dan aku juga berbicara kok orang-orang namanya teologi orang Kristen, aku mengatakan ke semuanya, ke orang ke Agatha, ke ini semuanya aku bilang begituan. Apa salahnya? Nggak usah lah begituan. Apa salahnya kita itu nggak ada kata dendam, nggak usah beginilah begitulah, uruslah gerak agama masing-masing aja gitu loh. Nggak usah mengatakan begini, katakan begitu. Bang, saudara, pahami. Semua yang terjadi, yang Anda dengarkan, yang Anda lihat, yang Anda rasakan hari ini, itu adalah buah hasil dari apa yang kalian tanam. Jadi jangan Anda banyak videonya, Bang Suma kayak siapa yang menyebabkan itu terjadi? Oke, aku paham Bang Juna, aku paham itu kok. Oleh karena itu kalau sudah paham, maka yang Anda harus lakukan adalah rapatkan barisan Persekutuan Gereja Indonesia, gugat lembaga Bible untuk menerbitkan Bible baru yang tidak ada lagi istilah-istilah agama saudara. Kalian Islam di dalamnya. Itu aja pun. Nggak boleh itu nggak. Itu egois kamunya, nggak boleh gitu Bang Juma. Oh, berarti Anda tetap akan memasang perangkap-perangkap untuk kemudian supaya kami terperangkap dan masuk ke dalam penjara kalau begitu. Dan kami tidak akan pernah mundur. Saya sendiri Bang Suma tidak akan pernah mundur. Pahami itu. Perangkap-perangkap yang kalian inginkan supaya menjadikan korban banyak di Indonesia ini, silakan. Kalau Anda tidak mau berhenti, kami pun tidak akan pernah mundur. Iya, kalau soal itu aku paham Bang Juma. Bang Juma itu nggak bakalan mundur bagaimanapun. Namanya juga agama. Oleh karena itulah kemudian kalau Anda ajaran kasih, sebelum ada korban banyak berjatuhan, bikin surat pernyataan seluruh gereja Indonesia untuk mendesak lembaga Bible Indonesia melepaskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Selesai bukan? Dan itu tidak akan membuat Kristen akan berkurang, tidak akan membuat Kristen itu kurang cantik, tidak akan membuat Kristen itu kemudian tertinggal, tidak akan membuat Kristen itu terhina. Lepaskan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible, selesai kita. Dengan mengatakan begitu, Bang Juma udah membuktikan semuanya itu kesalahan dari Bible. Apa gimana? Istilah Al-Quran yang kami minta untuk dilepaskan dari Bible, itu aja pun. Kan kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan? Jadikan semuanya murni bahasa Indonesia. Jangan gunakan istilah Al-Quran. Supaya nampak agamamu, agamaku. Supaya nampak Kristen, agama kasih. Tidak ngambil dan tidak mencatut kemudian istilah yang sangat prinsip dalam akidah Islam masuk ke dalam Bible. Lalu digunakan pada tempat yang tidak sesungguhnya. Emang itu udah pasti yang seperti kata Bang Juma? Yes. Nggak bisa Bang Juma. Ini satu. Dengarkan saudaraku. Allah yang kami sembah. Coba sekarang ini sambil dengarkan saya buka Google sekarang. Anda lihat kata Allah di dalam bahasa. Kita dari Google Bang Juma, jangan. Oh, kalau begitu silakan Anda belajar dari Bible atau langsung kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan Allah lam yalid wa lam yulad.
Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Di dalam Bible Allah diambil masuk ke dalam Bible. Baca Markus 1 nomor 1. Yesus adalah anak Allah. Apa enggak kurang ajar itu? 1 Korintus 1 nomor 25. Sebab karena kebodohan Allah. Apa enggak sakit hati kami? Allah kami dikatakan bodoh dalam kitab saudara. Sementara original teks kitab saudara kata Allah itu tadinya adalah berasal dari kata theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Kenapa tidak dikatakan dewa saja? Bukankah kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bukan ke dalam bahasa Arab? Maka ketika theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka jangan Allah tetapi adalah dewa atau Tuhan atau sembahan. Kenapa harus menggunakan nama Tuhan kami yang kami sucikan, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sembah? Anda ambil masuk ke dalam Bible, menjadi tai di dalam. Coba, boleh tidak kita ambil juga nama Yesus, kita gunakan pada tempat yang tidak semestinya? Tidak boleh, karena kami menghargai kemudian saudara-saudara kami umat Kristen. Tapi kalau Kristen mati rasa, tidak pernah mau merasakan apa yang kami rasakan. Dengan seenaknya mengatakan karena kebodohan Allah, kita ini adalah anak-anak Allah. Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi seorang manusia, lalu mati digantung di atas pohon. Apa enggak sakit hati kami digituin Tuhan kami? Kalau saudara mengatakan Theos, Tuhan, Elohim, sembahan, Yahweh, silakan bung saudara, lakum dinukum waliyadin, silakan dengan agamamu. Tapi faktanya kalian terlalu menyakitkan hati kami. Kenapa umat Islam itu tidak angkat bicara? Karena mereka tidak tahu. Ternyata isi Bibelnya Kristen rupanya kayak begitu ya Bang Suma. Yes. Jadi selama ini yang mereka sebut Allah itu adalah Allah. Ya, itu adalah kata Allah yang mereka umpetin dengan sebutan Allah. Supaya tidak terlihat bahwa itu adalah Tuhannya umat Islam yang mereka pakai. Oh kayak gitu, yes. Jadi selama ini yang mereka katakan Yesus anak Allah, itu anak Allah. Ya. Dari mana lagi? Kalau dia mengambil dari bahasa Indonesia Allah, Allah itu bukan Tuhan, Allah itu semisal. Allah, rumah itu terlihat Allah masjid, Allah, rumah itu terlihat Allah rumah orang Belanda. Itu Allah semisal. Kalau bahasa Indonesia, Allah dalam bahasa Yunani, Allah itu artinya dalam bahasa Yunani apa? Seperti atau seakan-akan atau tetapi. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, Allah itu artinya apa? Sumpah serapah. Jadi satu-satunya kandidat kata Allah itu adalah Allah. Ibrani bukan, Yunani bukan, Indonesia juga bukan. Berarti larinya ke Allah. Mau Anda umpetin kata Allah, ada lagi yang mengatakan begini. Oh itu bukan Allah, karena itu bukan alif, bukan lam, bukan ha, tetapi itu adalah huruf A, L, L, A, H. Itu adalah huruf Latin. Kalau itu huruf Latin, berarti asalnya murni harus Indonesia. Apa Allah di Indonesia? Ada? Tak ada. Kedua, kalau Anda mengatakan bahwasanya Latin itu bukan Allah, tulisan alif, kemudian lam, a, h, dilatinkan, pasti seperti itu adanya. A, L, L, A, H, itu Latinnya. Sekarang, mari kita buka-bukaan. Theos. Saya tanya kepada yang ada di sini, tolong dijawab. Theos, Latinnya apa? Silakan. Ada yang bisa jawab? Theos Latinnya apa? Theos Latinnya apa? T-H-E-S. Itu Latinnya. Bukan A-L-L-A-H. Kampret. Kampret betul, mereka kampret. Anda ingin berbicara mengenai Latin, Anda ingin menggunakan loncatan berpikir, Anda ingin menguji ilmu mantik, Anda ingin kemudian main peta umpet dengan saya, dengan permainan kata-kata, ilmu Anda belum sampai, IQ Anda belum nyampe ke sana. Anda ingin mengatakan A, L, L, A itu huruf Latin. Oke, sekarang tunjukkan huruf Latinnya Theos. Larinya ke A, L, L, A, H atau tidak? Kalau tidak,
pasang matamu biar ku colok pakai linggis. Nggak ada umat Islam yang belajar yang bisa kalian tipu. Nggak ada. Nggak ada umat Islam yang mendalami materi ini yang bisa kalian bodohi. Tak ada. Kamu keberatan. Karena kami mengklaim kata ALLAH itu adalah Latin. Jangan kau pakai oke. Kalau Anda merasa punya hak theos, coba Anda latinkan. Kalau Anda sudah melatinkan theos, apakah jadinya ALLAH? Bukan. Lalu Latin ALLAH itu bersumber dari mana? Dari Al-Quran. Dari kata Allah. Itu sudah pasti. Jadi jangan ngadi-ngadi melakukan tipuan-tipuan dengan Bang Suma. Jangan. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Ya, terima kasih saudara siapa tadi namanya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Yang pasti pertanyaan saudara, materi Anda bagus. Biar muka orang-orang ini terbuka, semua mata mereka terbuka. Ternyata diskusi yang muncul di tengah-tengah kita itu dipicu oleh siapa? Yang pertama, kami diam, kami sabar. Kami sabar, kami tenang, kami istighfar, kami usap dada, kami minum air, kami tenangkan diri kami. Ketika muncul kemudian yang disebut internet, yang pertama Facebook, penghujat Nabi Muhammad muncul di sana. Kami umat Islam usap dada. Ketika kemudian muncul dari kalian membuat buku-buku tentang Kristiani menggunakan istilah-istilah Islam, kami usap dada. Berlanjut bukan hanya sampai di situ, ada internet kemudian muncul kemudian link-link yang menceritakan tentang kekristenan menggunakan istilah-istilah Al-Quran, menggunakan istilah-istilah Islam, tetapi isinya adalah isi Bible. Kami usap dada. Lalu muncul kemudian orang-orang yang mengaku anak ulama, pemilik pesantren. Muncul orang-orang yang bertampilan seperti ustadz, mengajarkan dirinya pendeta, mengajarkan dirinya sebagai murtadin, membawa-bawa dan menjelek-jelekkan Islam. Kami usap dada. Ketika kemudian muncul YouTube, kami tetap diam. Muncul tanpa ragi, menghujat Nabi Muhammad SAW dan Islam serta Allah. Kami usap dada. Kalian sudah melangkah 1000 langkah, 1000 kilometer. Kalian sudah berlari kemudian mengambil langkah 1000 untuk memurtadkan dengan berbagai macam cara dan metode. Kemudian kami bangkit, kami hadir melakukan perlawanan. Hadir Anda di Zoom, kami muncul di Zoom. Di awal Facebook kalian menghujat, kami hadir di sana. Kemudian setelah di Facebook kalian kabur ke Zoom, kami kejar sampai ke Zoom. Kemudian kalian lari kemudian ke YouTube, kami pun lari ke YouTube ngejar kalian. Setelah di Zoom lari ke StreamYard, kami pun lari mengejar kalian sampai sana. Pada akhirnya kalian berlari menghujat ke TikTok, kami pun hadir di TikTok untuk menangkis itu semua. Jadi yang kami lakukan ini adalah mengkanter saja. Kalian memulai, kalian yang menghujat, kalian yang menista. Giliran muncul potongan-potongan seakan-akan saya menista. Padahal itu terjadi karena hanya kemudian mengkantar apa yang kalian nistakan terhadap umat Islam. Apa yang terjadi? Kabur ke luar negeri penghujat-penghujatnya. Ada penghujat di Islam kabur ke luar negeri? Tak ada. Disebabkan apa? Kami ini bukan pelaku utama. Kami tampil hanya mengkantar, melindungi umat Islam dari hujatan-hujatan kalian. Kami hadir kemudian agar tidak ada terjadi upaya-upaya main hakim sendiri terhadap ulah kalian sendiri. Kami hadir, wahai umat Islam, tenang. Biarkan kami untuk melawan mereka dengan ilmu, dengan logika yang kami punya. Jangan ribut, jangan kisru dan seterusnya. Seperti kejadian semalam, ketika anak Batak didatangi oleh banyak orang. Saya yang menyuarakan. Tolong bantu, tolong bantu, tolong bantu. Teleponkan polisi.
amankan tempat itu. Ini tidak baik, ini tidak baik. Tolong bantu. Saya yang kemudian memohon kepada teman-teman saya yang ada di Medan untuk segera melaporkan ke pihak polisi bahwa anak Batak rumahnya itu didatangi oleh banyak orang. Itu tanda apa? Saya tidak ingin terjadi kisruh. Saya tidak ingin kemudian orang-orang yang menghujat Islam di Nusantara ini didatangin oleh umat Islam yang tidak menerima agamanya, dinista dan dihujat. Saya tidak mau kemudian orang-orang yang tampil di media sosial menghujat Allah, menghujat Nabiullah, menghujat Islam, menghujat Al-Quran kemudian didatangi oleh umat Islam. Saya kemudian hadir untuk mengatakan jangan lakukan itu. Biarkan kami menyelesaikan ini di meja debat, di meja diskusi. Tapi sekarang apa yang terjadi? Lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Seakan-akan mata kalian itu tertutup. Kuping kalian itu tertutup. Seakan-akan kalian tidak tahu bahwa pemicu itu adalah dari kalian sendiri. Kami hanya membentengi akidah kami dari serangan kalian. Dari segi Bible kalian menyerang akidah kami. Itu jelas. Dari segi penampilan kalian menyerang akidah kami. Ada apa ketika Anda murtad masih menggunakan simbol-simbol Islam? Apa tujuannya? Apa tujuannya semua itu? Apa tujuannya kemudian kalian di Indonesia ini merubah-rubah dalil-dalil kitab saudara ke Islam-Islaman? Apa tujuannya? Itu semua adalah serangan-serangan yang disengaja untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Ketika kami angkat bicara, apa yang kalian lakukan? Penghujat, penista, penghujat, penista. Hai saudaraku-saudaraku Kristen, saudara-saudara yang punya titel sarjana hukum, yang sekarang menjadi kuasa hukum. Tengok komal-komal yang punya Kiamat, yang punya si CP Christian Prince. Anda lihat bom-bom, Anda lihat Agatha, Anda lihat kemudian hujatan-hujatan RK. Lihat mereka. Lihat mereka. Apa yang mereka lakukan. Jadi jangan Anda mengatakan saya kuasa hukum, saya akan melaporkan ini, melaporkan. Apa kamu pikir umat Islam akan diam melihat Tuhannya dihujat? Apa kamu pikir umat Islam akan diam melihat nabinya dihina? Apa kamu pikir kemudian umat Islam melihat Al-Qur'annya diplesetkan, Ka'bah dihujat dan seterusnya, Hajar Aswad digambarkan dengan gambar yang tidak senonoh oleh mereka, Al-Quran diinjak melalui media sosial dan dipiralkan? Apa kalian menganggap bahwa umat Islam Indonesia akan tinggal diam? Hanya karena baru selesai kemarin S1-nya, baru bertitel SH, baru keluar sarjana hukum, baru kemudian ada pelantikan sebagai kuasa hukum. Lantas kemudian Anda keliling Indonesia ingin lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Apa Anda pikir apologet Islam ini tidurnya hari ini? Apakah hanya dengan bermodalkan baju jas, seragam yang rapi, sisir yang rapi, dengan HP di tangan, kemudian Anda posting kemana-mana, membuat kami takut? Apakah Anda ketika ada titel sarjana hukum, melaporkan di sana, melaporkan di sini, membuat ciut kami turun? Apa Anda pikir kalau Anda melaporkan apologet Islam, orang-orang yang membela agamanya, kemudian Anda tidak tahu? Apakah Anda lupa bahwa di pihak Kristen ratusan penghujat-penghujat yang juga akan mendapatkan giliran karena ulah Anda sendiri? Bukan itu solusinya. Bukan itu solusinya. Kalau Anda ingin mengademkan kemudian keadaan ini, Anda bisa kemudian kumpul persekutuan gereja se-Indonesia. Laporkan kemudian kepada pihak yang punya wewenang untuk merubah istilah-istilah yang muncul di dalam kitab saudara. Selesai, bukan? Kami apologet Islam adalah lembaga resmi, punya hak dan kewenangan berbicara tentang agama kami. Punya hak untuk itu. Kenapa Anda batasin? Sementara Anda yang memasang perangkapnya. Anda memerangkap kami dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Itu artinya Anda menarik kami. Anda kemudian memancing kami. Itu halnya Anda menyediakan wadah untuk kami berdebat dengan Anda. Kenapa Anda menutup diri dan mengatakan ini salah, itu salah, ini harus dihentikan? Kalau ini harus dihentikan, maka
muaranya harus ditutup. Apa muaranya? Lembaga Bible Indonesia. Yang harus kemudian Anda rubah adalah istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalamnya. Selesai perkara. Jangan hanya modal sepatu licin, semir rambut, skincare di muka, rambut baru, kemudian Anda posting kemana-mana, Anda keliling kemana-mana. Apa kamu pikir kami umat Islam takut? Enggak sama sekali. No. Belanda datang dengan senjata lengkap saja kami nggak mundur. Apalagi kalau cuma kayak ente, anak baru kemarin sore. Apa kamu pikir kuasa hukum itu hanya dari Anda? Kami juga punya. Kami juga punya kuasa hukum. Apakah Anda pikir hanya Anda yang punya aparat? Kami juga punya aparat. Jadi jangan begitu solusinya. Bukan begitu jalan keluarnya. Kalau Anda ingin mengademkan, tidak ada diskusi, tidak ada debat, agama Anda yang Anda harus benerin. Kitab Anda yang Anda harus luruskan dulu. Jangan Anda kemudian mengajak kita berhenti melakukan ini, sementara kitab Anda sendiri yang memasang diri untuk dikaji dan diperbincangkan. Jangan Anda melarang orang berdiskusi tentang Kristen, sementara kitab Anda sendiri yang memasang diri untuk diulas. Jangan. Menggelikan itu. Ditertawakan oleh umat Islam kayak gitu gaya Anda. Anda yang membuat sendiri. Anda yang menggali lubang Anda sendiri. Ketika kemudian jatuh ke dalam lubang itu, jangan salahkan orang lain. Coba. Umat Islam di Indonesia ini aja yang nggak tahu kalau di dalam kitab saudara Tuhan kami disebut bodoh. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini nggak tahu kalau di dalam kitab saudara Allah Tuhan kami disebut punya anak. Hanya umat Islam ini aja yang rahmatan lil alamin yang tidak tahu kalau di dalam kitab saudara Allah dikatakan mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa manusia dan menjadi manusia sampai mati di atas tiang salib. Jadi kalau ini mau berhenti, kalau ini ditiadakan lagi, gampang solusinya. Kitab Anda itu bisa kemudian direvisikan. Yang tadinya Isa Al-Masih bisa kalian rubah menjadi Yesus Kristus, bukan? Berarti kata Allah bisa kalian gantikan dengan kata Tuhan, dengan kata Yahweh, dengan kata dewa, dengan kata sembahan, atau apapun selain daripada Tuhannya saudara-saudaramu umat Islam. Kitabmu bisa kau sebut dengan sebutan apapun selain daripada Alkitab, bukan? Bisa kan? Iya kan? Bisa. Jadi tidak usah muluk-muluk, petantang-petenteng, jangan memanfaatkan keadaan. Kamu pikir pendebat-pendebat Kristen hari ini tidak ketar-ketir? Kamu nggak tahu kalau penggawa-penggawa mereka, di antara mereka ada yang japri rutin ke saya. Gimana ini semua? Gimana ini semua? Kayaknya ada yang sengaja untuk menghabisi kita. Ayo. Kayaknya ada yang sengaja ini, yang memerankan di belakang semua ini. Ada apa? Kok sekarang kau gila WA saya kayak gitu? Seakan-akan kita, emang lu siapa? Lu aja, gue tidak. Kok kita sekarang? Kemarin kau katakan umat Islam nyembah batu, sujud-sujud menghadap batu, nyembah batu. Sekarang kok kau mengatakan kita, apa nggak malu? Sedangkan yang terjadi sekarang ini adalah ketika kalian melakukan sesuatu, maka kalian yang harus mempertanggungjawabkan itu. Kalau kalian berhasil melaporkan lalu kemudian ada di antara kami yang ditangkap, apa kamu pikir semacam Agatha bisa lolos? Kau pikir kayak Rudy Yohanes bisa lolos? Bom-bom bisa lolos? CP bisa lolos? Sopiatul bisa lolos, Kiamat bisa lolos, RK bisa lolos. Apa kau pikir orang-orang kayak gini bisa lolos? Tidak akan pernah bisa, karena hujatan-hujatan itu banyak sekali, tidak bisa terhitung lagi. Jangan kau pikir setelah memenjarakan 1, 2, 3, 4, 5 orang Islam, karena kau pikir hujat agamamu, maka semuanya diam. Tidak sama sekali. Kau lihat contohnya semalam itu. Lihat itu matamu semalam.
Lihat itu ulangmu itu. Harusnya kau selesaikan saja kasusmu dengan Ratu Ento yang menunjuk Tuhan kalian. Buktikan saja bahwa foto yang ditunjuk itu adalah betul-betul Tuhan kalian. Buktikan bahwa pada tahun sekian ada fotografer yang datang hidup pada zaman itu, kemudian fotonya ini. Tunjukkan aja kepada Ratu Ento, selesai perkara. Kalau dia salah, silakan jalankan proses hukum ini di negara kita yang kita cinta ini. Selesai bukan? Jangan pula kau jadi pahlawan. Lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Hah? Seakan-akan ketika kalian berhasil melaporkan umat Islam, seakan-akan umat Islam itu tinggal diam saja. Aku takut, kita sudah mulai dilaporkan. Nggak ada umat Islam kayak begitu, nggak ada. Maaf Bung, nggak ada. Dengan hanya modal rambut licinmu itu, dengan kemejamu itu yang kamu pakai, kami takut. Dengan titel SH-mu itu kami takut. Wih, bukan umat Islam kau takut-takuti dengan modelmu itu. Nyawa kami pertaruhkan. Apa kata Al-Quran? Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Jadi jangan kau takut-takuti kita. Indonesia ini masih tetap utuh karena umat Islam di dalamnya yang menegakkan sikap perjuangan bersama dengan TNI. Negara luar takut memecah belah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia pertahanannya adalah umat Islam. Coba kesentuh Indonesia, umat Islam hanya dengan kalimat takbir hanya bermodal rotan akan menghancurkan semua penjajah yang akan menyentuh negara ini. Jadi jangan kau coba-coba. Jangan kau bawa-bawa agama kemudian lantas lapor sini, ini agama Islam. Jangan pernah kau coba-coba seperti itu. Jangan. Andai saja yang mendebat tentang agama cuma dari pihak Islam boleh. Tapi faktanya yang menghujat, yang menginjak kemudian Al-Quran dari pihak kalian bukan? Coba. Ada apa? Kamu buta? Yang kau lihat cuma umat Islam aja yang berdebat. Kau tidak lihat orang-orang Kristen itu yang siang malam menghujat Allah, siang malam menghina Nabi Muhammad, siang malam menghujat Islam. Kamu buta? Kamu buta? Atau kamu tidak peduli karena duit? EGP, mau Kristen, mau Islam masuk penjara, yang penting kantong saya tebal. Itu prinsipmu. Oh kalau begitu tunggu dulu. Karena kami juga punya kuasa hukum. Kami juga punya kuasa hukum. Kami juga punya pengacara. Hah? Jadi nggak usahlah memperkeruh suasana. Kalau kasusnya Ratu Ento, silakan Anda selesaikan. Jangan kau korek-korek apologet. Jangan kau korek-korek apologet Islam. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah kamu berbekal titelmu datang ke lembaga Bible, kemudian minta ke mereka untuk mencetak Bible baru yang sudah tak ada lagi istilah yang menghujat Tuhannya umat Islam di Indonesia ini. Paham? Itu solusinya. Kau penjarakan umat Islam tidak akan menghentikan masalah. Tidak akan menghentikan masalah. Kau penjarakan umat Islam tidak akan menghentikan masalah. Karena umat Islam akan juga melaporkan debater Islam. Mereka juga akan dipenjara. Dipenjara dari pihak Islam, dipenjara dari pihak Kristen. Apakah itu akan menenangkan permasalahan, menghentikan permasalahan? Tidak akan pernah memberhentikan masalah. Akan muncul pendebat-pendebat baru baik di Islam maupun di Kristen. Camkan itu. Jadi kerjaanmu sekarang jangan lapor sana, lapor sini. Jangan. Kamu pikir kami takut? Wallahi. Kami dihidupkan sebagai Muslim, sebagai agama jihad. Ya, agama jihad. Tak ada umat Islam itu rasakan takut. Nggak ada. Ya. Jadi solusi sekali lagi saya sampaikan kepada saudara yang mendengarkan ini, yang sok-sokan, yang baru saja kuliah undang-undang beberapa saat lamanya. Ya, itu pun juga nilainya belum tentu A semua. Paling juga ada error banyak. Kau dengan sarjanamu itu, dengan titelmu itu, silakan kau galang kekuatanmu, kau datang ke sana,
mintalah dengan hormat untuk mengembalikan semua istilah-istilah Islam di dalamnya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi debat. Islam dengan Islamnya, Kristen dengan Kristennya. Akan terjadi silaturahim, akan terjadi kemudian hubungan anak bangsa yang romantis. Lakum dinukum waliyadin. Kristen dengan agamanya yang murni, Islam dengan agamanya yang murni, lalu kita bersatu padu mendukung kekuatan membangun negara yang kita cintai ini. Selesai. Jangan kau perkeruh suasana. Jangan kau perkeruh suasana. Hah? Jangan karena uang 10 juta, uang 20 juta, dengan petantang petenteng, kamu sana kemari, lapor sana, lapor sini, lapor sana. Negara sudah dipusingkan banyak masalah. Jangan kau tambah masalah lagi. Oke? Justru kau harus membantu negara ini untuk bagaimana supaya antar umat agama di Nusantara yang kita cintai ini adem. Tak ada kisru, tak ada silang pendapat. Dengan cara apa? Sekali lagi, minta lagi hapuskan semua istilah-istilah Islam di dalamnya. Selesai kan? Oke? Nah, jadi kepada saudara yang selama ini masih berdebat, silakan tetap berdebat, silakan tetap diskusi dengan edukasi yang menjadi nilai poin utama, menyampaikan dengan sesuai dengan data, hindari kemudian hujatan-hujatan yang tidak kemudian diinginkan kedua belah pihak. Jangan contohi kiamat, jangan contohi si CP, jangan contohi Pak Bom-Bom, jangan contohi Bidara, jangan contohi siapa? Edi Sipi, jangan kau contohi Saifuddin Ibrahim, jangan kau contohi Paul Sang, jangan kau contohi siapa lagi? Lina Wijaya. Lina Wijaya, jangan kau contohi Sopkatul. RK, Sopiatul, siapa lagi? Jangan kau contohi Mikana, Agatha, jangan kau contohi itu. Diskusi dengan data. Keras boleh, tapi yang disampaikan adalah data. Oke? Contoh anak Bata, si Rudi juga. Jangan kau contohi si Rudi, anak Batak ini. Jangan. Oke, kita boleh keras, tapi yang kita sampaikan adalah kebenaran. Keras bukan berarti rasis. Keras bukan berarti intoleran. Keras adalah untuk menguatkan argumentasi kita, untuk kemudian menghantam logika orang-orang saudara-saudara kita agar memahami dan menerima kebenaran itu. Kenapa ini diskusi terjadi? Karena kita sama-sama menggunakan nama Tuhan yang sama, padahal akidahnya berbeda. Tuhan mereka juga sebut dengan sebutan Allah, tapi akidah kita berbeda. Kitab mereka sebut juga dengan sebutan Alkitab, padahal kitab kita berbeda. Rasul mereka, pembawa agama mereka juga mereka sebut dengan rasul, padahal pembawa agama kita berbeda. Mereka mengikuti, mempersama-samakan dengan agama kita. Inilah yang kita inginkan untuk diselesaikan dengan baik. Jangan kalian menyamakan diri kalian tampil seperti Islam. Tetaplah Kristen. Mikana, Lina Wijaya, RK, dan yang lainnya, tanggalkan simbol-simbol Islam ketika kalian live. Jangan menggunakan tipuan-tipuan yang menghinakan umat Islam seperti itu. Itu dengan kata lain, muatannya adalah menghina. Itu pasti. Muatan kalian menggunakan pakaian seperti itu menghina. Itu udah pasti. Bukan mau mengangkat marwah gereja. Bukan untuk memuliakan Kristen. Tidak. Kalian menggunakan seragam simbol-simbol Islam. Pakai mukena, pakai jilbab. Itu semata-mata untuk menghinakan, merendahkan, dan menistakan wajah kami umat Islam di Nusantara ini. Saya sendiri tidak pernah menggunakan seragam pastor. Saya sendiri tidak pernah menggunakan simbol-simbol gereja. Saya sendiri tidak pernah menggunakan simbol-simbol pendeta, pastor, dan seterusnya. Kenapa? Saya tidak ingin melukai hati kalian. Tapi sekarang lihat, misionaris berjalan kemana-mana. Pendi Aceh masih menggunakan simbol Islam. Siapa lagi? Yasin. Pastor Muhammad, Gurunda, Pastor Muhammad. Pastor Muhammad Yasin masih menggunakan simbol-simbol Islam. Banyak yang tampilannya pakai baju koko, pakai songkok. Yang kita tahu
mereka yang menggunakan songkok dan baju koko itu adalah muslim, tapi mereka ternyata pendeta yang dari lorong ke lorong. Ada lagi yang satu itu yang sering keliling-keliling, yang viral baru-baru di atas kapal lagi menyeberang laut. Itu siapa pendeta itu? Menggunakan simbol, ya. Bukan Kalau Rusuli. bukan Rusuli, bukan. Itu menggunakan simbol-simbol. Nah, sekarang tunjukkan kepada kami siapa ustadz kami yang tampilannya seperti pendeta. Ogah lah pakai begituan. Tidak ada. Tolong tunjukkan kepada kami ustadz kami yang menggunakan simbol-simbol pastor. Tunjukkan. Ada? Tidak ada. Kalau saya secara pribadi ditanya, kenapa Anda tidak menggunakan simbol itu? Mohon maaf, mereka adalah ajaran di luar daripada ajaran para nabi. Saya jijik menggunakan simbol-simbol kayak begitu. Betul. Ya, jijik saya. Tapi mereka mungkin juga jijik. Bisa jadi. Tapi demi apa? Untuk mereka gunakan itu. Demi Kenapa cuan. dia pakai Gurunda? Nah, itu dia. Ya, jadi saudara-saudara, saya menghimbau ya juga kepada teman-teman pihak kepolisian, ketika saudara mendapatkan laporan, coba tengok mereka pendebat-pendebat Kristen. Jauh lebih menyakitkan hati kita. Dan kehadiran kami sebagai apologet Islam ini baru berapa tahun? Baru berapa tahun? Mereka kristenisasi, misionaris, terjadi pemurtadan di mana-mana. Apa yang mereka gunakan? Bible-nya mereka. Karena di dalamnya itu banyak simbol Islam tertulis di situ. Ya, saya kira begitu ya, teman-teman sekalian. Terima kasih abang yang tadi yang naik, ya niatnya bagus, tetapi karena kurang. Luar biasa ya. Jadi Bang Zuma mengatakan, kamu pikir kita takut? Kamu jual, kami borong. Kan begitu. Kamu jual berapapun, tetap akan diborong oleh Bang Zuma. Dan Bang Zuma sudah menunjukkannya dalam bentuk action ya. Kalau ada yang berpikir ini gertakan, ini saling ngemob. Oh tidak teman-teman. Tidak. Jangan kalian pikir Bang Zuma dan Yayasan API diam. Sudah ada pergerakan yang nyata. Dan jangan terkejut. Kalau satu persatu, para Polycarpus akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Dan yang pasti, jangan lebay-lebay playing victim ya. Ini yang paling penting. Jangan lebay-lebay. Kita tahu beberapa hari yang lalu mereka teriak, luar biasa, bravo, hebat. Inilah keadilan. Tiba-tiba sekarang berubah nih. Kita lihat di komal-komal sebelah sudah mulai teriak-teriak. Mana keadilan? Apa-apaan ini? Minoritas tertindas. Halo? Kembali ya, jurus playing victim dibuat oleh para Polycarpus. Saya nggak tahu apakah Bang Dos masih jabat, ini bisa berdiri di pihak yang tengah. Artinya bukan karena agama Kristen, maka dibiarkan. Saya berharap Bang Dos masih jabat ya, bisa juga melaporkan para penghujat-penghujat, ya, para penghujat agama Islam tentunya, bukan hanya melihat KTP dari orang tersebut. Agamanya apa? Oh ini agama ini, sama, nggak usah dilapor. Saya berharap bisa berdiri di tengah-tengah dan tunjukkan bahwa Anda dan juga ya, organisasi Anda itu benar-benar ingin membuat negara ini aman, membuat kerukunan kembali terjaga. Artinya apa? Ya Anda tunjukkan. Para Polycarpus yang jelas-jelas menista agama Islam, jelas-jelas menghujat agama Islam, tolong dong dilaporkan. Kan begitu. Kalau Anda memang ingin perdamaian seperti yang Anda sampaikan, ini tujuannya karena ingin menjaga toleransi dan sebagainya. Dan saya juga lihat VT-VT-nya ya, lihat VT-VT dari Bang Dosma yang bilang, oh ini nggak bisa nih. Ya, jangan karena mentang-mentang Rudi Simamora ini dari Kristen dan juga Batak, maka kita bela. Enggak, kita nggak bela. Itu yang ingin disampaikan oleh Bang Dosma. Tapi saya nggak bisa putarkan ya, karena semua video dia ada musik, teman-teman. Semuanya ada musik. Tapi kalian bisa lihat ini. Ya, jadi dia nggak mau kalau ini jadi tukar guling. Nggak ada negosiasi.
Yang salah semua dilaporkan. Nah, ini bagus. Yang salah dilaporkan. Yang ada dugaan melakukan penistaan dilaporkan. Dan kita berharap ini benar-benar dilakukan. Karena masih banyak tuh Polikarpus penghujat di luar sana. Saya berharap Bang Dosma ini melaporkannya. Walaupun saya dapat info, grup yang dibuat itu isinya banyak Polikarpus. Jadi mereka ada buat grup untuk melaporkan orang-orang yang dianggap menista agama Kristen. Ya, menista dianggap, ya, diduga, kan begitu. Jadi isinya itu ada beberapa Polikarpus ternyata. Nama-nama Polikarpus, saya nggak tahu. Dan saya berprasangka baik saja kalau Bang Dos masih jabat, tidak tahu. Ya, tidak tahu bahwa orang-orang tersebut adalah penista agama Islam, penghujat agama Islam. Saya prasangka baik, dan saya berharap ya, Bang Dos masih jabat juga melaporkan orang-orang yang jelas-jelas menghujat agama Islam, supaya menunjukkan bahwa Anda berdiri di tengah. Kan begitu, biar jelas. Ya, jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan, dan mengenai pendapat Bang Zuma, ya, kalian sudah dengar sendiri, dan tentu saja ya, ini akan jadi maraton yang panjang, ya, akan jadi maraton yang panjang, dan kita saksikan saja teman-teman. Siapkan cemilan terbaik kita, ya, kita nantikan, dan saya berharap akhir dari ini semua adalah ya, keamanan, dan juga bagaimana rakyat Indonesia, bagaimana negara ini dibawa ke arah yang lebih baik. Semoga dengan adanya kasus seperti ini, membuat diskusi lintas iman jauh lebih terpelajar, lebih akademis, dan lebih bersopan santun. Tujuannya itu. Yang penting ke depannya jadi lebih baik. Nggak apa-apa, sekarang mungkin lagi, wah, baku hantam, lagi berlumuran darah, ya, lagi ribut. Tapi yang penting endingnya, ini harus menjadi lebih baik. Kan begitu. Jangan sampai pengorbanan yang sudah terjadi, itu tidak membawa dampak positif. Kan sudah berkorban nih, keluar biaya, keluar tenaga, keluar semua, kan gitu. Semoga ini dampaknya menjadi lebih positif. Karena apapun ceritanya, kita adalah saudara sebangsa setanah air, yang perlu ya kita jaga adalah negara kita. Ini yang teman-teman harus tahu. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.